Ini juga perlu disimak ya. Di sini akan menjelaskan untuk yang lanjutan ya. Menggunakan aplikasi 2 ya. Ini ya. Maksudnya aplikasi mobil electrician ya. Kita buka. Terus apa namanya? Aplikasi asinkronus saya buka. Nah, di sini saya ingin jelaskan bila mana ya gulung pompa air ini tak contohkan itu yang kecil-kecil saja, bukan yang besar, tapi berlaku untuk yang besar. Untuk pompa air yang kecil aja ya, yang misalkan yang umum yang sering banyak dipakai itu kan yang 125 watt. 125 watt terus kita menggulung baru. Tetapi posisi listrik mungkin di ujung ya, rumah paling ujung mungkin dari gardu PLN itu dari trafo itu mungkin di nomor 20 atau sampai 24 rumah itu yang paling ujung. Biasanya itu tegangannya drop. Bila dipakai di rumah tersebut kita gulung baru itu kita harus ubah ukuran kawatnya. Bagaimana? Nah, kita buka ya aplikasi ini di converting asynchronous. Nah, di sini. Setelah kita mendapati data gulungan asli originalnya kan di tegangan 220. Untuk pompa 125 umumnya ampere di 06 ya, kurang lebihnya ya 05 sampai 06. Ditulis 05 enggak masalah, 06 enggak masalah. Headnya 50. Terus di sini supaya ini jumlah lilitan. Jumlah lilitan yang kita dapat atau yang kita ambil dari gulungan bekas orinya seumpama ya berjumlah 115 ya, seumpama menggunakan jumlah 115 atau 118 atau 100 atau 200. Bukan 200 ya, 120 maksud saya. Boleh diisikan ya di sini sesuai data asli orinya ya. Seumpama ingin orinya ya. Tapi yang umum biasanya kisaran ini ya. 115 atau 118 sampai 120 ini pakai. Terus isilah ukuran kawat. Di sini adalah mm persegi atau luas ini ya. Nah, biasanya kan yang diketahui hanya ukuran kawatnya berdiameter 0,45 yang umumnya dipakai untuk running. 0,45. 0,45 itu berapa luasnya ya, tidak saya tulis ini. Nah, terus coba kita lihat di aplikasi mobil electrician. Kita buka di converter ya. Converter ya. Where says ya, ukuran kawat ya, kawat email. Nah, terus kita ketikkan saja di sini 0,45 ya, 0,45 mm, di sini mm, formatnya ini mm. Yang persegi itu adalah yang ini. Ya. Luasnya ya. Nah, di situ bisa kita copy. Berarti 0,15 ya. Kita tempel 0,15 94 itu. Bacanya 15904. Nah, ini untuk ukuran kawat 0,45. Terus yang kita gulung nantinya akan diposisikan di rumah konsumen atau user itu di tegangan di bawah 200. Yang ujung itu biasanya itu hanya 180, 185. Malah kadang ada yang ya di kisaran 180. Ada yang 185. Ini Anda contoh di 180. Ini paling minim ya. Yang ada tanda ampere, spare ini tidak usah diisi, headnya kita isi aja, masih wajar. Kita converter, klik convert data. Nah, pompa tersebut harusnya kita gulung agar performanya normal. Ya ini, ya. Berarti jumlahnya hanya 94. Ini ya.
Kalau yang tadinya normalnya 115, maka harus kita gulung lilitan sejumlah 94 lilit. Ya. Terus menggunakan kawatnya ini 0,1944. 0,1944 ini ukuran berapa? Nah, boleh kita kembali ke aplikasi ini. Kita tuliskan di sini. Berapa tadi? 1944. Nah, bisa dilihat di sini untuk diameternya adalah 0497. Ini mendekati 05. Jadi bisa menggunakan kawat 050 ya. Bila mana ya, tak jelaskan lagi, bila mana tegangan PLN yang di rumah user ini sekitaran ini 180, itu bisa memakai kawat 050 ya. Dengan jumlah ini tinggal konvers ya. Seumpama aslinya ini 115, maka jumlahnya 94 yang tepat. Andai tak ganti ya. Andai aslinya 18, jumlahnya 96. Begitu. Kalau ukuran kawatan ini tetap ya 19 1944 nih ya. Begitu. Bisa juga kalau desain ulang boleh. Untuk desain ulang ini untuk konverter yang paling mudah ya ini. Ini mau di tegangan naik ya, nanti kawatnya kecil, jumlahnya lebih banyak. Begitu. Terlepas dari ini ya. Terus tak jelaskan bila ingin desain ulang. Desain ulang. Ya, ingat yang paling atas ya. Nah, saya contohkan di sini seumpama keran berdiameter 6 cm 60 ya. Tertulis di sini formatnya mm. Mm itu milimeter ya. Kalau cm kan hilangi satu angka. Maka dengan ketebalan 3 cm semua, maka kita tulis 30. Slotnya 24. Terus polenya kita isi 2. Karena dia 2 pole ya, RPM tinggi, yaitu biasa tertulis di 29 atau 285 ya. Tapi secara teori kan terbaca RPM 3000. Terus di tegangan 220 ya. Tegangan ini bisa kita ubah ya. Bisa kita ubah atau disesuaikan ini. Ini sesuaikan ya. 0 ini bisa dihilangkan atau masih di belakang titik itu pasti tidak terbaca. Andai ada titiknya terus ada 0 enggak masalah, akan sama terbacanya. Ini kita isi 085 ya koefisiennya. Itu standarnya. Itu berapa? Jumlah lilitannya. Nah, ini standarnya kan pakai ini ya, rekomendasi memakai 045 dengan isi 121. Ini biasanya untuk running ya. Ini saya contohkan. Terus bagaimana bila tegangan ini kita rubah ya, yang ini kita turunkan. Coba kita lihat ya. Di 180. Itu kawatnya berapa? Kita lihat. Rekomendasi memakai, tetapkan makin naik kan 05 ya, dengan jumlah 99. Itu bila ukurannya tepat segini ya. Kadang kan enggak sampai 3 cm. Biasanya kurang atau ada yang lebih, tapi yang diameternya sedikit lebih kecil ya. Mungkin di 54. Ada yang 54. Kalau untuk sanyo 54. 54, di sini 35. Di sini 35. Coba kita lihat hasilnya itu berapa. Nah, ini 0594 isinya.
Yang umum yang ini, yang untuk 125 Panasonic atau Sanyo atau nasional itu ya. Nah ini biasanya kerennya ukurannya segini kurang lebihnya ini. Diameter 54, terus tebalnya itu 3,5 cm ya, 35 mili, tulis di sini mili. Terus bila tegangannya ya di sini ya, bukan 220 ya. Kalau 220, nah tak ulang. Ini yang normalnya itu isinya per slot itu berapa? Ya, isinya 045, isinya 115 ya. Paham ya di sini ya? Sini 115 dengan kawat 045. Ya, itu tepatnya segitu. Tetapi bila ya, bila tegangan di rumahnya user itu jauh ya, jauh dari gardu PLN, biasanya itu di drop di bawah 200. Coba kita atur di sini, seumpama paling rendah ya ini 180. Bisa kita lihat hasilnya adalah kita harus menggulungnya dengan kawat 05 dengan jumlah 94 ya. Bisa 95 masih muat karena di sini tertulis 051, sedangkan untuk rekomendasi adalah 05. Jadi bisa diisi dengan data 94 per slot ya untuk running. Penjelasannya cukup sekian ya. Jadi ada dua langkah. Bisa dari converting ini, kita ketahui data asli tadi seperti awal. Bisa ke ini. Ini desain tanpa dihitung. Langsung desain ulang ini. Bila ketemu kosongan, bisa menggunakan ini. Ini berlaku untuk desain ulang 1 pas dan 3 pas. Ya, untuk 3 pas, ini bisa diisikan 660 ya. Bila untuk koneksi star ya, bukan star, delta. Ini tak contohkan asal ya. 80 di sini 60. Slotnya seumpama 32, seumpama ya. Ini 4 pole. Ya. Karena di sini ada voltnya 660, maka hasilnya itu kita lihat di ini. Koneksi delta. Ya. Ini ya. Volt in delta connection 381 volt, itu hasil ampernya ini. Bila ingin di delta. Ya, bukan yang setar. Bila ingin setar, ini ya cukup dikasih 380. Nantinya yang dilihat adalah yang di ini. Ini setar. Kalau masalah hasil hitungan ya ini dengan kawat rekomendasi yang ini. Gitu ya. Terus powernya di sini ada power motornya berapa itu ya. Terus apa nilai KA ini? Nilai KA yang normal dia di kisaran 85 sampai 95. Andai ya. Biasanya di namplet ada tertulis, ada yang enggak ada. Kalau enggak ada ya ditulis ini aja. Bila hasil dari kalkulat itu powernya kok kurang, ya andai kurang, ya seumpama ini kok cuman 5 powernya 54. Padahal di powernya itu 1 hub. Harusnya kan 7. Ini baru 5. Baru 500, harusnya kan 700 lebih. Maka kita tinggal naikkan di sini ada kolom level ya. Semakin naik maka hasilnya kalau kita kalkulat akan naik ya. Ini di powernya 79. Terlalu ketinggian, kita turunkan di levelnya 3. Kita klik kalkulat. Oh, masih ketinggian. Coba kita turunkan lagi. Begitu bisa kita turunkan
bisa kita naikkan levelnya ya di sini. Terus nanti ada hasilnya pasti ini akan berbeda-beda ya, sesuai yang kita inginkan. Ada juga yang lebih detail lagi. Di sini mode advanced mode. Jika ini ya paling atas kita klik. Nah, di sini bisa kita sesuaikan dengan watt atau power output. Seumpama 1 kW 7 46 ya. Terus ini koneksinya star ya. Kalau ingin lebih rinci lagi ya kita ukur asnya, density-nya berapa ini. Kalau tidak terlalu rinci, ini enrotornya kita ya standarkan aja nih ya. Kita tinggal klik kalkulat. Kita akan temui hasilnya memakai ukuran kawat berapa, jumlah lilitannya berapa. Itu ya, ampernya sudah kelihatan, itu bisa kita ketahui, power motornya ada. Sesuai ini kategori yang manual rinci ya. Di sini ya pakai advanced mode ya. Tinggal kita masukkan ini. Berapa power outputnya? Output ya, bukan input ya. Output. Kalau input itu lain lagi. Input itu pun daya masukan. Kalau daya output, kalau pompa air, ya kan power output. Daya pompa air itu tertulisnya 125 ya 125. 200 ya 200. Itu. Contoh ya, umpama contoh. Di sini yang tadi ya 54. Ini 35. Isi 2 volt. Kita biarkan di sini, kita klik kalkulat hasilnya. Ini kecil ini paling. Ini tidak masuk. Lantaran ininya tidak rinci. Ya. Lantaran ini ya di 220 bukan di kalau pompa air ya di 220. Saya kurang cermat tadi amatinya. Ya. Ini terlalu kecil kan. Kalau nggak diisi lengkap, ini akan terlalu kecil. Kekecilan ini ya. Masa iya cuma pakai 0,30, terlalu kekecilan. Maka gunakanlah yang mode ini. Mode ini umum ini. Gunakanlah pakai yang ini. Rekomendasinya ini. Enaknya di ini. Ini sudah secara otomatis powernya nanti juga kelihatan. Itu. Ya. Semoga paham ya. Sini ya. Harusnya pakai 048. Kalau ada kawat ukuran 48 keluar, apakah ada? Sebenarnya asli pabrikan itu 048 itu ada. 050 itu yang terbaca itu 51 malahan. Kalau diukur secara detail itu 51, itu 50. Sesuai ukuran SWG ya. SWG itu standar WIR-GUG. Ya. Semoga paham ya. Kalau panjang-panjang nanti uploadnya agak lama ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lebih paham ya.